Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bangun ruang. Nah, sebelum kita memulai materi, perkenalkan, nama saya Rofita Intan Padilla dengan NPM 192151022 dari kelas 2019A. Baik, kita mulai saja. Mari belajar bangun ruang. Nah, di sini sudah ada pengertian dari bangun ruang itu sendiri. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut bangun tiga dimensi karena memiliki tiga komponen utama. Yang pertama sisi, yang kedua rusuk, dan yang ketiga adalah titik sudut. Untuk sisi yaitu bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan bangun sekitarnya. Dan rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Yang terakhir ada titik sudut. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Selanjutnya ada jenis-jenis bangun ruang yang umum kita kenal. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan yang terakhir adalah bola. Nah, untuk yang pertama kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Nah, untuk sifat dari bangun kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran yang sama luas. Yang kedua, ada 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, lalu memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah bidang diagonal. Untuk rumus pada kubus, untuk mencari volume yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa juga S pangkat 3. Dan untuk mencari luas permukaan 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 dikali sisi S pangkat 2. Nah, di sini ada contoh soal untuk bangun kubus. Diketahui sebuah bangun ruang kubus dengan panjang sisi sebuah kubus sebesar 20 cm. Maka hitunglah volume dan luas permukaan kubus tersebut. Nah, untuk mencari volume kubus tadi adalah S pangkat 3. Nah, kita substitusikan di sini untuk panjang sisinya sebesar 20 cm. Maka sisi kali sisi kali sisi jika disubstitusikan menjadi 20 dikali 20 dikali 20, lalu kita operasikan sehingga hasilnya 8.000 cm kubik. Lalu selanjutnya untuk mencari luas permukaan kubus menggunakan rumus 6 dikali sisi pangkat 2. Kita substitusikan lagi 6 dikali 20 dikali 20 sehingga menghasilkan 2400 cm persegi.
Selanjutnya, balok. Balok merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sifat dari balok, yang pertama, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi 6 persegi panjang, di mana 3 persegi panjang kongruen. Selanjutnya, balok mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang, lalu mempunyai tiga pasang bidang sisi berhadapan yang kongruen, mempunyai 12 rusuk, 4 buah rusuk yang sejajarnya sama panjang, lalu mempunyai 8 titik sudut, dan yang terakhir, jaring-jaring balok jaring-jaring balok berupa 6 buah persegi panjang. Untuk rumus pada balok, untuk mencari luasnya, 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Dan untuk mencari volume, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini ada bentuk dari bangun balok seperti ini ya. Untuk contoh soal kedua, sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 20 cm. Hitunglah luas dan volume balok tersebut. Untuk mencari volume balok, menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini sudah diketahui untuk panjang, lebar, dan tingginya. Jadi kita hanya tinggal mensubstitusikannya saja. Untuk panjangnya 200 cm, untuk lebarnya 10 cm, dan untuk tingginya 20 cm. Yang ditanyakannya adalah volume dan luas balok. Untuk maka setelah dioperasikan, 200 dikali 10 dikali 20 hasilnya 40.000 cm3. Dan untuk mencari luas, menggunakan rumus 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ini hanya tinggal disubstitusikan saja ya. Jadi 2 dikali 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 10 dikali 20. Nah, kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, menghasilkan 6.200. Jadi 2 dikali 6.200 hasilnya 12.400 cm persegi. Jadi volume dari balok sebesar 40.000 cm3 dan luasnya, dan untuk luasnya 12.400 cm persegi. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak, tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya. Nah,
Prisma memiliki sifat yaitu bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Maksudnya dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga, lalu memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga, lalu memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Rumus pada prisma. Untuk mencari luas pada bangun prisma, kita bisa menggunakan 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Lalu ada rumus untuk menghitung keliling, sama dengan 3S dikali sisi ditambah sisi ditambah sisi. Lalu ada rumus menghitung volume. Untuk mencari volume pada prisma menggunakan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas kali tinggi dan dikali tinggi. Nah, di sini sudah ada bangun prisma segi 5, dimana ini adalah bidang atasnya, ini adalah rusuk tegak, ini ada bidang diagonal, dan ini adalah bidang alasnya. Contoh soal ketiga, sebuah prisma memiliki alas yang berbentuk belah ketupat, yang panjang sisinya adalah 10 cm dan panjang dari diagonalnya masing-masing ialah 12 cm dan 16 cm. Dan jika tinggi dari prisma tersebut setinggi 20 cm, maka carilah berapa luas permukaan dari bangun prisma. Nah, di sini diketahui untuk alasnya 10 cm, panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm, dan untuk tingginya 20 cm. Nah, tadi untuk mencari luas prisma, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas ditambah dikali tinggi. Kita substitusikan 2 dikali setengah dikali 12 dikali 16 ditambah 10 cm dikali 4 dikali 20 cm menjadi 192 cm ditambah 800 cm menghasilkan 922 cm persegi. Jadi untuk luas permukaan dari bangun prisma ialah 922 cm persegi. Ini contoh untuk mencari luas permukaan pada prisma. Selanjutnya untuk bangun ruang limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Sementara untuk limas dengan alas berbentuk persegi atau disebut sebagai piramida. Sifat dari limas yaitu bangun limas juga memiliki beberapa sifat atau ciri, di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 5 sisi, yakni 1 sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Lalu memiliki 8 buah rusuk, memiliki 5 titik sudut,
antara lain 4 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Nah, di sini ada rumus dan juga ada bentuk dari bangun limas seperti ini. Ini untuk 5 segitiga beraturan, 5 segi 4 beraturan, 5 segi 5 beraturan, dan 5 segi 6 beraturan. Untuk mencari volume limas, kita bisa menggunakan 1/3 luas alas dikali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaan, yaitu jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, di sini ada contoh soal untuk bangun limas. Tentukan volume limas segitiga sisi dengan luas alas 50 cm persegi dengan tinggi limas 12 cm. Nah, di sini diketahui untuk luas alasnya 50 cm persegi dan untuk tinggi limasnya adalah 12 cm. Yang ditanyakannya adalah volume limas. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi pada limas. Nah, untuk soal ini kita hanya tinggal mensubstitusikannya. 1/3 dikali luas alasnya di sini sudah diketahui yaitu 50 cm persegi dan untuk tinggi limasnya adalah 12 cm. Maka menghasilkan 200 cm kubik. Jadi volume limas segi 4 tersebut adalah 200 cm kubik. Nah, selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat dari kerucut yang pertama memiliki 2 sisi. Kerucut tidak memiliki rusuk. Kerucut memiliki 1 titik sudut. Lalu jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga, tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Nah, ini bentuk dari bangun ruang kerucut. Lalu ada rumus pada bangun ruang kerucut. Untuk mencari volume kerucut, kita bisa menggunakan 1/3 pi r kuadrat T. Nah, lalu untuk mencari luas yaitu menggunakan luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk luas alas itu pi r kuadrat dan untuk luas selimut itu pi rs. Maka untuk mencari luas bangun ruang kerucut yaitu pi r dikali r ditambah s. Nah, di sini ada keterangan untuk r itu adalah jari-jari dengan satuannya cm dan tinggi untuk t itu adalah tinggi satuannya cm dan untuk pi itu adalah 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. Nah, di sini sudah ada contoh soal untuk bangun ruang kerucut. Diketahui sebuah kerucut yang memiliki alas yang diameternya 12 cm, lalu panjang dari garis pelukisnya yaitu sepanjang 10 cm. Maka hitunglah berapa luas permukaan dari kerucut tersebut. Nah, di sini diketahui untuk diameternya 12 cm, maka 12 cm, maka untuk jari-jarinya adalah 6 cm karena untuk mencari jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Untuk S-nya adalah 10 cm,
Ya, lalu yang ditanyakannya adalah luas permukaan kerucut. Nah, sebelumnya kita mencari luas selimut kerucut terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus Pi dikali R dikali S. Kita hanya tinggal mensubstitusikannya saja. Untuk Pi-nya yaitu 22/7, untuk R-nya adalah 6 cm, dan untuk S-nya adalah 10 cm, maka menghasilkan 188,57 cm persegi. Lalu mencari luas alas kerucut menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat. Untuk Pi-nya kita menggunakan 22/7 lagi, dikali 6 pangkat 2 sama dengan 36, jadi menghasilkan 113,14 cm persegi. Maka untuk mencari luas permukaan kerucut, kita hanya tinggal menjumlahkan hasil dari luas selimut kerucut dan luas alas kerucut. 188,57 cm persegi ditambah 113,14 cm persegi menghasilkan 301,71 cm persegi. Jadi untuk luas permukaan kerucut adalah 301,71 cm persegi. Selanjutnya, untuk bangun ruang tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Untuk sifat dari tabung sendiri memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 buah lingkaran. Nah, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Lalu tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Nah, untuk rumus dari tabung, untuk mencari keliling alas menggunakan 2 PR. Untuk mencari volume tabung yaitu menggunakan PR kuadrat T. Dan untuk mencari luas tabung menggunakan 2 PR kuadrat. Nah, di sini ada bentuk dari bangun ruang tabung, yaitu memiliki 2 buah lingkaran dan selimut yang jika dijaring-jaringkan berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, untuk contoh soal bangun ruang tabung, sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm dan 35 cm. Maka hitunglah berapakah volume tabung tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita agar memudahkan diketahui dulu untuk R-nya atau jari-jarinya adalah 15 cm dan untuk tingginya adalah 35 cm. Yang ditanyakannya adalah volume tabung. Jadi untuk mencari volume tabung kita menggunakan rumus PR kuadrat Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, ini hanya tinggal mensubstitusikan saja karena ini hanya soal sederhana, contoh soal sederhana. Untuk Pi-nya kita menggunakan 22/7 dan untuk R-nya 15 dikali untuk tingginya 35.
sehingga menghasilkan 24.750 cm kubik. Jadi volume pada tabung tersebut adalah 24.750 cm kubik. Untuk selanjutnya ada bangun ruang bola. Untuk bangun ruang bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Nah, untuk sifat dari bangun ruang bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat, lalu tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola, dan jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Nah, ini gambar atau bentuk dari bangun ruang bola. Dari ujung sini ke ujung sini dinamakan diameter. Nah, untuk dari ujung sini ke ujung tengah itu dinamakan jari-jari. Jadi jari-jari adalah setengah dari diameter. Lalu di sini ada rumus pada bola. Untuk mencari atau menghitung volume bola menggunakan rumus 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Lalu untuk rumus menghitung luas bola menggunakan 4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, untuk keterangannya di sini untuk pi itu adalah volume bola yang satuannya menggunakan cm kubik. Lalu untuk L adalah luas permukaan bola dengan satuannya cm persegi. Dan untuk R, ini R-nya menggunakan R kecil ya. Untuk jari R itu adalah jari-jari bola yang satuannya adalah cm. Lalu ada pi, yaitu 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk bangun ruang bola. Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Maka carilah volume bola dan luas permukaan bola. Untuk mencari volume bola, tadi kita menggunakan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Lalu substitusikan 4/3 dikali pi nya 3,14 dikali 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm atau 30 cm pangkat 3 menghasilkan 113.040 cm kubik. Nah, untuk luas permukaan bolanya yaitu menggunakan 4 pi r kuadrat. 4 dikali untuk pi nya 3,14 dikali 30 dikali 30 atau bisa disebut 30 pangkat 2 menghasilkan 11.304 cm persegi. Nah, untuk yang pertama di sini ada bola. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya, bentuk bola bisa seperti bakso, kelereng, buah melon, semangka, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua ada tabung. Tabung bisa contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti tong sampah, pipa paralon, kue astor juga bisa ya, dan drum. Lalu ada kubus. Di sini contoh dalam sehari-harinya
bisa seperti dadu, bak mandi, kotak kardus, puzzle warna pun bisa. Nah, selanjutnya ada balok. Di sini balok bisa menyerupai seperti lemari, lalu ada kotak snack, kotak kapur, kotak TV, dan untuk kerucut bisa seperti corong es krim. Lalu untuk prismanya, di sini contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu atap rumah. Nah, selesai. Itulah tadi macam-macam dari bangun ruang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nah, di sini ada quotes. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Thanks. Any question, you can find me at Instagram Rovita Intan Padilla dan email di rovitaintan2@gmail.com.